Bilang sebelahnya lagi, I'm blessed. Maksudnya ke saya, ke sebelah. Kiri kanan, lihat kiri kanan bilang I'm blessed. Ya, me too, gitu ya. Haleluya. Saya akan bicara hari ini sesuatu yang menjadi kelanjutan dari minggu yang akan datang. Saya akan berbicara tentang suatu firman Tuhan yang berjudul kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan yang lebih besar. Kemarin-kemarin kita sudah melihat Ibu Esther berbicara tentang pengorbanan, persembahan yang berkorban, sesuatu dia mempersembahkan hidupnya dengan tanpa lihat profit untuk diri sendiri. Dia pergi ke tempat-tempat di mana Injil diberitakan, dia menjadi dampak di tengah lingkungannya. Dan sudah lihat anak-anak Kids Church melakukan suatu operation baby battle. Kita semua kumpulkan uang-uang untuk bisa dikirimkan ke pregnancy care center supaya orang-orang yang sudah mau aborsi tidak jadi aborsi, bahkan diberkati dengan kehidupan mereka. Amin. Itulah yang dimaksud hidup dengan dampak. Itulah hidup dalam kerajaan Allah. Kita bersatu bersama-sama untuk apa? Untuk mencari kemuliaan yang lebih besar. Apa itu? Apa maksudnya? Coba kita lihat sama-sama dalam 2 Korintus 3 7 sampai 11. 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 11. Yang sudah dapat bilang amin. Yang belum haleluya. Kok nggak ada dua-duanya ini? Oke, 2 Korintus 3 7 sampai 11. Dia bilang begini. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf dalam loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Ini maksudnya waktu Musa menerima 10 perintah Allah yang ditulis di atas loh batu. Di atas gunung Sinai. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang. Sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, maksudnya 2 loh batu itu, 10 perintah Allah, hukum Taurat, lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebab apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu itu, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Saudara yang kekasih, sebenarnya kalau kita tanya sekarang setelah saudara dengar firman Tuhan dari Januari sampai April minggu yang terakhir ini, mungkin ada yang bertanya di tempat ini, bagaimana sih saya hidup di dalam kerajaan Allah? Apa sih maksudnya saya hidup di dalam kerajaan Allah? Bagaimana sih rasanya? Apa yang harus saya lakukan? Apa sih sebenarnya dasar kita melayani yang namanya melayani dalam kerajaan Allah? Bukan melayani di dalam gereja, organisasi gereja. Bukan melayani karena kita disuruh. Bukan melayani karena memang saya orang Kristen harus melayani. Apa sih dasarnya? Kenapa sih kita harus melayani? Mungkin pertanyaan itu ada. Nah, saya mau bilang begini, saudara. Sebenarnya standar dunia ini, saudara, nggak akan sampai kepada standar Allah. Kalau saudara masuk dalam kerajaan Allah, memakai standar dunia, katakan saya harus melayani karena saya orang Kristen, nggak akan sampai. Saudara akan burn out. Makanya banyak orang burn out. Kenapa? Karena mungkin pemikirannya adalah begini. Saya melayani karena saya harus melayani. Saya membaca Alkitab karena saya harus membaca Alkitab. Jadi burn out. Karena semuanya have to. Semuanya saya harus dan saya harus. Allah punya standar, saudara. Allah punya standar, Allah punya satu standar lah gitu,
Di mana orang Kristen mesti ada di situ untuk melayani dalam kerajaan Allah. Yang Allah rindu terjadi di dalam umat orang percaya. Nah, di dalam kalimat 2 Korintus ini saudara, dengar baik ini. Paulus sedang membandingkan antara Musa dengan Yesus. Coba lihat. Asik ya Yesusnya ya. Peace. Paulus lagi membandingkan antara Musa dengan Yesus. Kalau Musa, dia membawa apa yang disebut tadi, peraturan-peraturan, bahan-bahan Taurat yang membawa kepada kematian. Bukan berarti buruk, itu memang tugas dia membawa itu. Tapi Yesus membawa satu pelayanan kebenaran namanya. Jadi Paulus lagi membandingkan dua hal itu. Nah, Paulus mengatakan begini, yang lama itu sudah tidak lagi. Karena sudah digenapi oleh Yesus yang namanya pelayanan roh. Yang namanya pelayanan roh. Apa sih itu pelayanan roh? Nah ini yang kita mau lihat. Karena begini, kemuliaan di dalam hukum Taurat itu ditutupi, dikalahkan dan oleh kemuliaan dalam roh. Artinya begini, kemuliaan pelayanan di dalam kebenaran anugerah Allah itu lebih besar daripada kemuliaan yang ada waktu kita menjalankan hukum-hukum Taurat. Jadi ini yang harus kita mengerti, saudara. Ini yang harus mengerti bahwa pelayanan-pelayanan yang kita lakukan kalau harus itu seperti kita menjalankan hukum Taurat. Sudah enggak lagi, kita harus mencari kemuliaan yang lebih besar, yaitu melayani dengan roh kita, dengan keinginan kita, dengan kemampuan yang Tuhan beri buat kita. Sehingga kita menerima, kita melihat, kita mengalami kemuliaan yang lebih besar. Dan ini yang saya mau ajak gereja ICC untuk melangkah satu step lebih jauh dari apa yang kita punya sekarang. Apa yang harus kita lakukan kalau gitu? Apa yang ICC harus lakukan? Apa yang gereja dan kita harus lakukan untuk kita bisa mendapatkan, mengalami, melihat, menikmati kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan sediakan buat kita. Nomor 1 saudara. Nomor 1, beritakanlah kehidupan di dalam anugerah, bukan penghukuman dalam peraturan. Beritakan anugerah, bukan penghukuman. Kalau saudara cerita sama orang, jangan bilang tentang kamu gak percaya, kamu masuk neraka loh. Nah, instead of bilang begitu, itu Musa yang bilang. Itu hukum Taurat. Kalau kamu lakukan perintahku, maka kamu akan begini. Kamu kira, engkau enggak, begini. Kamu akan mati, kamu akan ini. Itu dulu. Sekarang ini, waktu kita datang dalam anugerah Allah, waktu kita datang dengan pelayanan roh yang Yesus bawa ke dalam dunia ini, dia katakan begini, instead of bilang kamu nggak percaya Yesus masuk neraka, kita harus bilang begini pelayanan roh itu, kamu diberkati dan Yesus ada buat keselamatanmu. Dan ini yang mesti kita mengerti, saudara. Yesus datang nggak bawa kematian, Yesus datang membawa kehidupan. Yesus datang bukan membawa penghukuman, tapi Yesus datang membawa kelepasan. Katakan amin. Dan itu pelayanan roh yang kita mesti beritakan. Itu kemuliaan yang lebih besar yang Yesus tawarkan buat umat manusia yang percaya. Karena itu peraturan itu saudara harus dilihat lebih jauh lagi daripada hanya sekedar tulisan yang harus kita taati. Ada satu gambar saudara, Yesus itu seperti menyeletakkan bar. Tahu orang lompat itu, apa sih namanya nih? Lompat tinggi sekali. Jadi kalau lompat kan dari jauh dia. Wah dia lari, terus dia lompat, teng gitu kan. Nah, barnya hukum Taurat itu ditaruh oleh Allah dalam perjanjian lama. Kau harus begini, kau harus begitu, aku begini, engkau begitu. Apa tuh lagunya tuh? Dulu Rinto Harahap ya. Itu dikasih bar. Lalu pada saat dikasih bar, lalu kemudian Yesus yang lari, Yesus yang melompat, Yesus yang melewati bar itu. Dan kita ikut menang sama Yesus. Kita nggak usah lompat, Yesus yang lompat. Itu namanya pelayanan roh. Disitulah kita ada dalam kerajaan Allah. Itu yang sering kita ngomong, anugerah
Katakan sama-sama, anugerah. Itu yang namanya anugerah. Peraturan Musa itu hanya memberikan standar, saudara, apa yang Allah mau terjadi dalam kerajaannya. Yesus yang melakukan itu, menggenapi semua standar itu. Setelah itu, dengan anugerah Allah, kita responi kematian kebangkitan Yesus. Supaya kita makin lama, makin serupa dengan Dia. Karena itu, saudara, kalau kita beritakan sesuatu, jangan beritakan yang negatif. Beritakan yang positif. Kalau ngomong jangan yang negatif, ngomong yang cuma 2 orang. Kalau ngomong jangan yang negatif, ngomong yang positif. Kita sering ngomong gini kan, instead of kita bilang gini, hidup itu apa namanya? Hidup itu sulit. Benar nggak hidup sulit? Tapi ada Yesus sebagai jalan keluar. Amin. Hidup itu susah. Tapi ada Yesus sebagai jalan keluar. Mungkin kita ngomong, hidup itu kekurangan. Tapi ada Yesus yang mencukupi. Apalagi? Hidup ini penuh penyakit. Ada Yesus yang menyembuhkan. Hidup ini ada tantangan. Ada Yesus yang menghibur. Hidup itu penuh kesedihan. Ada Yesus yang menghibur. Hidup itu penuh kekhawatiran. Ada Yesus yang memegang tangan kita. Amin. Coba kita baca sama-sama di depan tadi. Dari mana? Hidup itu sulit. Sama-sama. 1, 2, 3. Oh, belum. Terus ya. 1, 2, 3. Hidup itu sulit. Ada Yesus sebagai jalan keluar. Hidup itu kekurangan. Ada Yesus yang mencukupi. Hidup itu penuh penyakit. Ada Yesus yang menyembuhkan. Hidup itu penuh tantangan. Ada Yesus yang memberi kekuatan. Hidup itu ada kesedihan. Ada Yesus yang menghiburkan. Hidup itu penuh kekhawatiran. Ada Yesus yang memegang tangan kita. Ini yang dinamakan berita pelayanan roh. Ini yang namanya hidup dalam kerajaan. Sesuatu yang positif yang keluar dari hidup kita. Yesus sudah naik ke surga hari ini. Tapi Dia tinggal dalam hati saudara. Dan kita ini sebagai kepanjangan tangan Tuhan, kita yang menjangkau dengan hal-hal yang positif kepada orang lain. Kita yang mengatakan kata-kata yang Yesus katakan kepada orang lain. Kata-kata anugerah. Kata-kata yang positif. Kisah Rasul 1:68 bilang begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya gini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ini yang paling penting buat saudara sekalian dan kita semua. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Maksudnya apa? Kita nggak perlu tahu kapan kerajaan Allah akan datang. Yang pasti sekarang begini, kita hidup dalam kerajaan Allah. Dan dalam kerajaan Allah, saudara dan saya harus jadi saksi untuk pergi dan kabarkan hal-hal yang positif dalam kehidupan orang-orang lain. Bukan hal-hal yang negatif. Bukan hal-hal yang menurunkan semangat, tapi hal-hal yang membangkitkan semangat. Saudara tahu, dalam 2 Korintus itu, kata mengatasi itu memakai kata huperbalo. Artinya begini, to throw beyond the usual mark. Artinya begini, bahwa saya sebenarnya sebagai orang yang hidup, saya cuma di sini yang di-expect oleh komunitas. No. Sekarang saya mau sebagai orang dalam kerajaan Allah, saya mau berjalan melebihi orang yang biasa lakukan. Kalau orang ada gempa bumi, lalu mereka takut. Sebagai orang percaya, saya nggak takut karena ada Yesus yang memberi kekuatan buat saya. Harus lebih dari apa yang orang biasa lakukan secara positif. Dan itu maksudnya kemuliaan yang lebih besar. Mengatasi segala sesuatu. Karena itu saudara, Yesus pernah bilang gini kan, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi. Tapi jangan lakukan sama suami istri ya. Di rumah, pak. Tuhan bilang kasih pipi kanan. Makanya Tuhan bilang begini, kasihilah musuhmu. Makanya Tuhan begini, disuruh jalan 1 mil, berjalan 2 mil. Makanya Tuhan bilang, kasih itu harus tanpa syarat.
Makanya Tuhan nasihati begini, bekerjalah untuk keuntungan orang lain. Makanya Tuhan dalam Alkitab cerita begini, lebih baik memberi daripada menerima. Bukan keuntungan diri sendiri. Misi pikirannya, memberkati orang lain pemikiran kita. Makanya firman Tuhan mendorong kita begini, berpikirlah tentang kemajuan kerajaan Allah, bukan kemajuan diri sendiri aja. Karena itu terakhir sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus bilang begini, pergi, pergi. Apa dia bilang? Jadikan sebuah bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkan mereka apa yang aku ajarkan kepadamu. Apa yang diajarkan Yesus? Yang diajarkan Yesus anugerah. Yang diajarkan Yesus sesuatu yang positif. Yang membangun, yang memberkati, yang melepaskan. Karena Yesus tahu, Yesus datang untuk memberikan tahun ini, tahun pembebasan. Amin, saudara. Nah, saudara bayangkan, kalau kita sebagai murid Tuhan datang ke suatu tempat, bukannya bawa sesuatu yang positif, membawa sesuatu yang negatif. Salah. Karena Yesus utus kita pergi untuk membawa sesuatu yang positif, bukan yang negatif. Jadi kita belajar untuk berpikir positif, seperti Yesus pikirkan. Kalau ada pemikiran dalam hidupan kita, oh saya akan kalah, bilang begini, aku akan menang bersama Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau ada pemikiran dalam hati kita bilang begini, oh saya akan hancur. No. Saya akan menang. Karena itu saudara, saya mau beritahu saudara, it's you. Itu saudara. Itu keadaan saudara. Jadi jangan mau dibohongi oleh si iblis. Ini tahun pembebasan, pergi ke semua tempat. Sampai ke ujung dunia kita pergi. Katakan tahun anugerah Allah telah datang buat mereka. Bawa kehidupan, bukan kematian kepada komunitas. Bawa roh Allah masuk dalam komunitas, bukan hukum-hukum di depan komunitas. Bawa roh Allah masuk, bawa tahun pembebasan. Katakan sesuatu yang positif saudara, jangan yang negatif. Contohnya begini, ada orang kalau kaget bilang ini kan, saya pasti mati. Mati lu, ya kan? Baru kecolek dikit, mati. Ayo siapa? Mesti berhenti itu. Bilangnya kan gitu. Saya pasti mati. Jatuh sedikit piring. Aduh mampus gua. Ya ilah. Udah dikasih hidup mau mampus. Enggak. Daripada ngomong saya pasti mati. Bilang begini. Saya pasti hidup. Amin saudara. Saya pasti hidup. Saya nggak akan mati. Kalau ada orang bilang, lu mati lu sekarang lu, karena lu punya bisnis hancur mati lu. Dia bilang begini sama dia, saya tolak tuh kata-kata itu, saya hidup. Karena Tuhan yang bilang, Alkitab yang bilang, saya hidup. Apalagi yang sering kita ngomong begini, saya pasti susah, ya kan? Susah. Gimana bisnis? Susah. Ditambah sama wajahnya, susah. Ya kan? Coba. Gimana tuh itu pacaran kalau yang muda-muda? Sulit. Kasih hati mau amplak. Kasih amplak mau ginjal. Ya lah. Susah, hidup ini susah. Coba saudara bergaul 10 hari sama orang kayak gitu. Ikutan saudara. Gimana dia? Susah kayak saya. Susah daripada ngomong gitu, begini dong ngomongnya. Saya pasti sukacita. Amin. Karena roh Allah dalam saudara, saudara pasti sukacita dong. Karena sudah tahu, nanti setelah selesai masa sudah dunia, sudah masuk surga. Saudara kurang, Tuhan cukupi. Saudara sakit, Tuhan sembuhkan, betul nggak? Masa depanmu adalah masa depan yang penuh pengharapan. Sukacita dong. Bukan susah, bukan. Saya mau nanti setelah selesai kebaktian, saya salaman sama saudara, semua mesti senyum. Yang nggak senyum, saya jembel. Yang perempuan dengan Herni, yang laki-laki dengan saya. Kalau sama orang tua kan kurang ajar, saya minta Kosunyong. Sekarang Kosunyong sudah di Lake Skugok ya. Tiap hari berenang. Dari Skugok sampai Atlanta.
penuh sukacita. Ada yang bilang begini juga, saya hancur. Pasti hancur dah. Pasti kolaps. Nggak mungkin dah. Aduh udah ada ini hancur dah. Udah nggak rusak. Udah. Itu kata negatif itu. Tuhan nggak pernah bilang kita bakal hancur nih. Instead of bilang begitu, bilangnya begini dong. Saya pasti diperbaharui. Amin. Tantangan ada. Kesulitan ada. Tapi instead of meresponinya dengan, wah tantangan besar, saya hancur. Enggak dong, Tuhan bilang, engkau diperbaharui setiap hari. Kekuatan Allah ada padamu. Kau akan berdiri, engkau jatuh 7 kali, kau bangun 8 kali. Amin. Itu yang namanya kemuliaan yang lebih besar. Katakan hal-hal yang positif, pahami hal-hal yang positif. Ada orang bilang begini, oh saya dilupakan. Saya dicuekin, udahlah. Saya mah orang gak berarti. Saya gak berguna. Saya emang gak ada apa-apanya. Nah, daripada ngomong begitu saudara, lebih baik ngomong begini. Saya pasti dikasihi. Saya ya kasihi Allah. Saya tahu saya disayang Tuhan. Ingat lagu dangdut? Yang sayang disayang, aku disayang. Oh senang dangdut semua. Aku diangkat jadi, aku disayang. Ngerti kalau dangdut ya. Tadi saya lihat kok nyanyi di sini kok semua diem nih. Kalau gitu tahun depan tahun dangdut lah. Waktu saya pelayanan Agape Hope Indonesia, pelayanan gelandangan masih di Indonesia dulu tahun 2000. Itu saudara, orang-orang homeless itu, bukan homeless sebenarnya, mereka punya rumah, cuman dari karton aja. Itu kalau kumpul di lapangan kira-kira 150, 200 orang, nyanyi lagu ini saudara. Wih, jogetnya lebih sip. Serius. Anak-anak sampai, wih, mantap. Inul kalah Inul. Wah, luar biasa. Sampai joget. Kenapa? Karena dia tahu, mengerti, saya disayang Tuhan. Daripada ngomong, saya dilupakan, enggak ada orang senang sama saya. Enggak. Saya dikasihi Tuhan. Saya tahu bahwa saya disayang Tuhan. Ini kata-kata yang positif yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Itu buat kita. Bagaimana dengan orang lain? Saya masih lihat video ini. Saya punya satu video ini saudara. Ada videonya enggak? Nah, coba jalan enggak? Enggak jalan. Mungkin ada di file saya. Ada Samaritan Purse. Apa yang terjadi saudara? Waktu Samaritan Purse pergi, mungkin kita berpikir gini, banyak orang yang sedih. Hancur. Hancur. Di mana-mana hancur. Gempa bumi. Mereka sedih. Mereka susah. Mereka devastated. Mereka nggak ada harapan. Mereka nggak ada lagi masa depan. Mereka pikir mereka sudahlah. Nggak ada apa-apa lagi udah. Tapi begitu kita datang sebagai orang yang percaya. Kita bukan bawa datang bilang begini. Ah sudahlah kau hancur. Ya memang kamu susah. Ya memang kamu nggak bisa apa-apa. Ya kamu memang sudahlah. Nasibmu memang begitu. Enggak. Waktu orang percaya datang ke suatu tempat yang hancur. Dia membawa pengharapan. Dia katakan begini, aku datang untuk berikan hidup. Aku datang untuk memberikan sukacita. Aku datang untuk beri kecukupan. Aku datang mewakili Kristus buat hidupmu. Aku datang untuk mengangkat engkau dari kegelapan. Wah, kalau setiap bagian orang ICC pada saat pergi ke komunitas, ada orang susah engkau datang. Aku datang untuk menghiburmu. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Samaritan Purse melakukan itu. Lihat wajahnya. Begitu kita datang membawa sukacita. Dari yang murung karena hancur. Wajahnya cerah dengan sukacita. Itu yang namanya kemuliaan yang lebih besar. Kita sedang mencari bagian logistik karena kita mau more, kita mau do more. Kita mau melakukan lebih untuk membantu Samaritan Purse. Kita mau jadi gereja ini, gedung ini yang kita bangun dengan susah payah bersama dengan Tuhan. Kita mau jadikan tempat ini tempat di mana jadi center orang-orang bisa memberikan Christmas shoes
Kita mau kumpulin di tempat ini. Dari tetangga-tangga, dari komunitas. Datang ke tempat ini. Kasih dan kita mau jadi center. Cuma kita perlu satu orang. Logistik. Orang-orang yang bisa mengatur logistiknya. Kalau saudara ada dalam masa tersentuh. Oh saya mau deh. Enggak banyak saudari mintanya. Saudara datang sama Cilani, sama Koben. Tanya apa yang harus saya lakukan menjadi logistik. Datang saudara. Saudara akan mendapatkan kemuliaan yang lebih besar. Karena itu yang mesti kita lakukan. Kita datang ke suatu tempat untuk membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa kehidupan, membawa hal yang positif, bukan membawa hal yang negatif. Kalau orang ngomong sama kita yang negatif, bilang ini, aku tolak hal-hal negatif. Aku mau katakan yang positif tentang hidupku, tentang hidup orang lain, tentang gereja ini, tentang masa depanku, tentang masa depanmu. Amin saudara. Mulai sekarang, buang kata-kata negatif. Ambil kata-kata yang positif. Ambil kata-kata yang positif. Yang kedua saudara, yang terakhir. Bagaimana sih hidup dalam kerajaan Allah? Apa sih yang maksudnya pelayanan roh? Yang ini saudara. Berpikirlah untuk kemajuan pelayanan yang memerdekakan orang untuk berbuat sesuatu dalam kerajaan Allah. Jangan pernah halangi seseorang untuk berkreativitas di dalam kerajaan Allah. Jangan pernah. Justru mendorong mereka semakin hari semakin lebih baik dalam kerajaan Allah. Itu namanya pelayanan roh. Jangan pernah memberikan hal-hal yang membuat orang mundur dalam pelayanan. Jangan saudara. Saya pernah bilang, di Deacon saya bilang, di Grow pelajaran Bible Study saya ngomong, di Sunday Bible Study saya bilang, begini, saya gak percaya yang namanya kritik. Nah, gak ada kritik yang membangun, semua kritik menjatuhkan. Yang ada input membangun, suggestion membangun. Tapi kritik selalu menjatuhkan orang lain. Dan selama hidup saya dalam pelayanan, saya tidak pernah mau percaya adanya kritik. Saya percaya dengan input, encouragement, dan suggestion. Hal yang positif yang kita berikan sama orang lain. Orang tuh sering lihat jeleknya orang lain tok. Yang bagusnya gak pernah dilihat saudara. Kemarin di Grow saya bilang begini. Mungkin ada orang yang sudah melakukan sesuatu dalam pelayanan. Mungkin dia terbatas, memang kita tahu. Mungkin dia dari 10 dia cuma bisa lakukan 1. Gak apa-apa saudara. Lihat yang satunya itu dan encourage dia untuk makin maju. Berpikir untuk kemajuan orang lain dalam pelayanan. Memerdekakan mereka untuk berkreasi lebih jauh. Karena apa saudara? Karena 2 Korintus 3:17 bilang begini. Kalau saudara baca seterusnya 2 Korintus dia bilang begini. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Ini bukan berbicara tentang kemerdekaan dari dosa saja. Tapi kemerdekaan seperti yang saya katakan 2 minggu lalu. Kemerdekaan untuk berbuat sesuatu. Berkarya buat Tuhan. Saudara tidak terbelenggu lagi tangan saudara dan saya ini. Untuk melakukan sesuatu. Mari kita berpikir, saya senang dalam bulan ini saya diberkati banyak. Banyak orang datang sama saya bilang, saya mau pelayanan singer, saya mau pelayanan choir, saya mau pelayanan ini. Wah luar biasa, saya bilang go ahead. Saya mau jadi singer, boleh. Audisi dulu. Ya toh. Saya mau main gitar, go ahead main. Sekarang ini anak-anak yang couple dan beberapa teman saya mau belajar drum. Perempuan, laki, besar, kecil, tinggi, besar. Tinggi, pendek, semua main drum. Ada 8 orang main drum. Nggak bisa, nggak apa-apa. Selama saya bisa, saya ajarkan. Kenapa? Karena biar memerdekakan mereka untuk berkarya saudara. Tapi jangan satu gereja minta belajar drum ya. Bingung saya. Perdekakan orang saudara. Jangan tahan-tahan orang untuk berkarya. Lakukan sesuatu. Dengan demikian, pelayanan penghukuman itu nggak ada lagi. Kita harus coret ini. Kita ganti dengan pelayanan apa? Pembenaran. Pelayanan penghukuman gak ada lagi. Masukin aja hal positif. Bilang aja encouragement kepada orang lain. Jangan kritik. Karena itu pelayanan roh. Dan itu yang dimaksud kemuliaan yang lebih besar. Pelayanan ini lebih besar daripada aturan-aturan. Haleluya. Saya nggak tahu lagi bagaimana harus bicara. Karena hal ini dalam saudari. Saya minta Roh Kudus berikan hikmat buat saudara untuk mengerti lebih jauh. Bahwa langkah saudara tiap hari dalam hidupmu perlu diperlengkapi ini saudara.
Pelayanan roh itu pelayanan memberikan satu dorongan semangat, pengampunan kepada orang lain, memberikan dampak yang positif buat orang lain. Kalau pelayanan kematian, ya memberikan kematian, menghentikan orang dari pelayanan, membuat orang mundur, membuat orang takut, membuat orang deg-degan dalam gereja. Enggak. Harus pelayanan roh. Pelayanan memberikan semangat. Pelayanan yang bilang, no, kamu bilang apa? Akan hancur? No. Akan maju. Amin, saudara. Tantangan memang banyak, tapi ada Yesus yang memberi kekuatan. Hidup itu memang susah, tapi ada Yesus memberikan penghiburan. Waktu Easter, saudara ingat, semua jalan menuju pada salib. Fokuskan diri kita pada salib, jangan yang lain. Banyaknya pelayanan penghukuman akan mengakibatkan banyaknya kekecewaan. Banyaknya kekecewaan akan menghasilkan mundurnya pelayanan Tuhan dalam kerajaannya. Tapi dengan pelayanan pembenaran, pelayanan roh, akan meningkatkan semangat dan memerdekakan orang untuk melakukan sesuatu. Dan hasilnya apa? Kerajaan Allah akan dimuliakan, dibesarkan. Saudara yang kekasih, mungkin hal ini minggu ini saya serius sekali dalam berkhotbah. Tapi ini yang saya mau investasikan buat saudara pada hari ini. Supaya kita bisa mengerti, saudara, bahwa kehidupan kita bukan satu kehidupan yang perlu diisi dengan negativity. Isi dengan sesuatu yang positif. Sering kita berpikir, berbuat baik aja cukup. Enggak cukup. Harus berikan dampak yang positif kepada sekeliling kita. Saya percaya begini, bahwa setiap saudara, sebenarnya Tuhan udah bilang begini, termasuk Bapak, Ibu, dan Saudari yang baru datang. Saya percaya begini, saudara di tempat ini, itu bukan kebetulan. Amin. Bukan kebetulan. Tapi saudara menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Artinya begini, saudara punya tempat dalam tubuh Kristus. Artinya begini, saudara ada sesuatu karya yang harus engkau buat untuk kerajaannya. Artinya begini, saudara diperlengkapi untuk melakukannya. Saudara bisa dan mampu bersama Kristus. Coba bilang sama teman sebelahnya, saya bisa dan mampu bersama Kristus. Sebelahnya bilang, ho-oh. Karena itu yang mesti kita pikirkan, saudara. Tuhan memperlengkapi saudara. Jika kita melakukan hal di atas, maka itu yang melayani dengan kemuliaan yang lebih besar. Membawa kepada kebenaran, bukan penghakiman. Dunia ini tidak menawarkan pelayanan yang membawa kepada pembenaran ini. Dunia menawarkan pelayanan yang membawa kepada penghakiman dan tekanan hidup. Sedangkan pelayanan roh memberikan kemerdekaan berbuat sesuatu lebih dari sebelumnya. Karena kita diperlengkapi oleh roh Allah. Dan menjadi semakin lama semakin seperti Kristus. Baca 2 Korintus 3:18 bilang begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan akhirnya dengan muka yang tidak terselubung. Ini kalimat terakhir dari Paulus dalam 2 Korintus tadi. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang apa? Yang semakin besar. From glory to glory. Jangan katanya begini, saya wrap up begini. Tadi kita dengar peraturan sudah nomor 2. Itu respon kita, ketaatan kita respon atas anugerah. Tapi waktu kita berjalan, pada saat kita melemparkan hal yang positif, melakukan sesuatu yang positif, berpikir sesuatu yang positif, maka semakin lama hidup kita semakin menjadi seperti Yesus yang selalu membawa dampak positif. Semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus, dan semakin hari kita dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan, kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, pengalaman terus kepada pengalaman yang berikutnya bersama dengan Tuhan. Saya mau tanya sekarang, siapa yang pingin berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan? Angkat tangan tinggi. Semua mau. Cuma satu jalannya, saudara. Menjadi serupa dengan Kristus. You do positive thing. Think positive way. Talk, speak positive words. Amin. Jadi mulai sekarang zip mulut kita dengan yang negatif. Open our mouth, something positive. Kalau ada orang ngomong sama saudara, kamu akan hancur. Bilang, aku tolak itu dalam nama Yesus. Aku akan bebas dan aku akan maju.
Amin saudara. Jangan katakan hal yang negatif. Dan saya mau tiru Bu Esther. Main silat 1000 jurus. Lalu makan dengan rakus. Mengaku dibimbing Roh Kudus, tapi hati tak pernah tulus. Sudah seminggu hamba berlatih, mencoba berpantun tak kenal letih. Tetapi memang bersuara pantun tak mudah, membuat baju berkeringat basah. Buah mangga, buah kedongdong, dimaklumi dong. Lebih gampang disudahi saja, lebih baik kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Ternyata pantun itu susah saudara. Saya coba bikin, wah kok setengah mati. Saya mikir-mikirnya, Tuhan tolong saya Pak, ya pasti bisa. Saya bikin, dapatnya itu. Buah mangga, buat kedongdong. Maklumi dong. Ya memang luar biasa Bu Esther ya. Saya terus terang saudara, minggu lalu saya terbakar lebih baik lagi apinya. Kenapa? 67 tahun masih naik ke Papua. Saya bayangkan, saya ke Kalimantan saudara, cuma jalan 2 jam aja itu. Rasanya kok waduh, kok jauh amat ya. Dia jalan 8 jam. Bayangkan 67 tahun. 67 tahun. Sekali lagi, 67 tahun. Berapa umur saudara dan saya? Saya, si Cap lebih. Lebihnya nggak tahu. Si Cap Mua. Wih, saya kalau suruh jalan ke Papua nggak bisa, tapi Ibu Esther saudara. Wah, bikin saya, okay, I'll do it again. I'm looking forward to do it again. I'll do it. Kita akan pergi saudara. Sampai kemana Tuhan mau. Kemarin ada persekutuan pastor-pastor Indonesia di GTA. Saya ngobrol dengan wakil dari IREC, Pak Randy sama Pak Emil. Ngobrol. Begitu ngobrol-ngobrol dia bilang begini, sesuatu yang menyentuh hati saya dan saya pikir, wah ini kerja sama gereja harus mengarah ke arah sini. Dia bilang begini, kita ini terlalu berpikir begini. Kita misi. Tapi kadang kita lupa bahwa di kota sendiri juga ada misi. Ngerti maksud saya? Kita ingatnya orang miskin di reserve di mana gitu ya. Tapi tetangga kita nggak lihat. Terus saya mulai berpikir, benar ya, urban mission itu juga penting saudara. Mulai sekarang saya mau tantang saudara ICCC. Saudara dengar banyak firman, sudah dibangkitkan dengan beberapa kesaksian. Sudah tahu bahwa sudah berguna di mata Tuhan, sudah berharga dan pasti bisa melakukan sesuatu. Mulai sekarang, langkahkan kaki kita. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ajarkan mereka apa yang Yesus ajarkan. Baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita berdoa. Haleluya.